Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Samuel 2, ayat 18 sampai ayat yang ke-21, saya bacakan demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain lenan. Tahun demi tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan kurban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, sebagai ganti anak yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sementara itu, Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang 2 keluarga yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sejujurnya keluarga adalah satu lembaga yang didirikan Tuhan di dalam dunia. Maka seharusnya keluarga itu memuliakan Tuhan. Keluarga itu haruslah orang-orang yang terdiri dari orang tua yang mengarahkan anak-anaknya agar hidup takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan hari ini kita mau belajar dari 2 keluarga, yaitu keluarga Imam Eli dan keluarga Elkanah dan Hana. Imam Eli adalah seorang imam yang berhasil. Dia sebagai imam, tapi dia juga memerintah sebagai hakim di Israel selama 40 tahun. Pertama Samuel 4 ayat 18. Ia menurunkan jabatannya kepada kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Namun ia tidak mampu mempersiapkan kerohanian mereka untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan dengan status sebagai imam. Malah kedua anak itu hidup sebagai orang-orang yang dikatakan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang tidak pantas melayani. Mereka adalah orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan. Bahkan mereka memandang rendah korban sembelihan yang diperuntukkan kepada Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang tamak dan rakus. Mereka tidak menjalankan tugas mereka sebagai imam pengganti ayah mereka. Anak-anak ini menjadikan ibadah di dalam kemah ibadah itu sebagai cara untuk dapat memuaskan dan mengenyangkan perut mereka. Mereka tidak mengindahkan akan kurban bagi Tuhan. Mereka tamak dan rakus, sehingga lemak kurban yang seharusnya merupakan kurban persembahan untuk Tuhan pun mereka jarah. Itu terbaca dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Hal memalukan lainnya adalah bahwa moral mereka adalah moral yang rendah dalam ayat 22. Imam Eli sendiri tidak memiliki ketegasan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak itu agar mereka menjadi imam yang baik dan takut Tuhan. Ini terlihat dari sikapnya yang tidak memberi nasihat, bahkan tidak memberikan tindakan disiplin kepada kedua anaknya. Padahal Alkitab melaporkan bahwa anak-anaknya itu begitu keji di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pun mengeraskan hati anak-anaknya, dan Tuhan berjanji akan membinasakan anak-anak ini. Ya, terbaca dalam ayat 22 sampai ayat 25.
Bagaimana dengan keluarga Elkana dan Hana? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka menyerahkan anak mereka Samuel sebagai nasar kepada Tuhan untuk melayani dalam rumah Tuhan, maka di situ terlihat bahwa mereka menepati janji mereka. Allah yang telah memberikan anak ini sebagai kebahagiaan dalam rumah tangga, maka anak ini harus dirawat, dijaga, dididik untuk takut akan Tuhan, bahkan dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga yang berpengharapan kepada Tuhan, keluarga yang rajin berdoa. Dalam pembacaan kita tadi, bahwa setelah mereka menyerahkan Samuel untuk melayani Tuhan dalam rumah Tuhan, mereka pun setiap minggu datang berdoa. Selain untuk memperhatikan anaknya Samuel di rumah Tuhan, mereka pun pergi ke sana untuk berdoa, memohon supaya mereka terus hidup dalam pengharapan dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya rajin membuat baju efod baginya dari kain lenan. Keluarga Elkana pun makin diberkati Tuhan. Kehidupan Samuel juga merupakan kehidupan yang kontras bila dibandingkan dengan anak-anak Eli. Samuel kecil semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia dalam ayat yang ke-26. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari kedua keluarga di atas. Marilah kita membangun keluarga kita. Kebenaran firman Tuhan sudah nyata bagi kita. Bila kita adalah orang tua, maka marilah kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menghormati Tuhan. Mereka semakin takut akan Tuhan, dan Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Jangan lupa untuk menegur, mendisiplinkan anak-anak bila menyimpang dari jalan kebenaran. Karena dengan demikianlah kita membawa anak-anak kita untuk mereka diberkati dalam hari depan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Allah baik bagi kami. Kami sebagai keluarga, kami ingin supaya kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati semua jemaat yang mendengar ini, supaya mereka membawa keluarga mereka takut akan Tuhan, dan melaluinya keluarga semakin diberkati Tuhan, anak-anak semakin diberkati Tuhan dalam masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.